Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd, ikhwani fillah jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan. Malam hari ini kembali kita bisa berkumpul, bermuajadah, melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah. Kita lanjutkan kemudian dengan thalabul ilmi, membahas kitab Al-Adabul Mufrad. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridai setiap niat baik kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah kita, teladan kita, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang istiqomah menjalankan agama Islam sampai datangnya hari kiamat kelak. Ikhwani fillah, Bapak Ibu yang semoga senantiasa Allah rahmati dan Allah berkahi. Kita kembali membahas kitab Al-Adabul Mufrad, masuk pada bab yang selanjutnya, babur rajuli, bab tentang seorang laki-laki yuhibbu qauman, yang dia mencintai satu kaum, walamma yalhiq bihim, tetapi dia tidak atau belum bisa meniru kaum tersebut. Bab tentang orang yang mencintai satu kaum, mencintai seseorang, tetapi dia belum bisa meniru apa yang biasa dilakukan oleh orang yang dicintainya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad an Abi Dzar, dari Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, qultu, aku berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ar-rajulu, ada seorang laki-laki, yuhibbul qauma, mencintai satu kaum. Ini kata Abu Dzar, wahai Rasulullah, ada seorang laki-laki yang mencintai satu kaum, mencintai satu komunitas, mencintai seseorang, wala yastati'u, dan yang mencintai ini tidak bisa ayyalhiqa bi'amalihim, mencontoh apa yang dikerjakan oleh orang atau komunitas atau kaum yang dicintai. Karena biasanya orang yang mencintai sesuatu, maka dia akan meniru-niru apa yang kemudian dilakukan oleh yang dicintainya. Orang yang gandrung kepada pemain sepak bola, biasanya dia akan meniru apa yang dilakukan oleh pemain sepak bola tersebut, baik dari bagaimana cara potong rambutnya, bahkan sampai kemudian membeli kaos yang bertuliskan apa? Itu ketika seseorang sudah mencintai orang lain. Ada seseorang yang kemudian mencintai calon presiden, pasangan calon presiden, wakil presiden tertentu, maka dia akan bangga ketika kemudian dia memakai kaos bertuliskan nama calon presiden dan wakil presiden. Bahkan digunakan story WA, digunakan update status, digunakan macam-macam. Nah, orang itu biasanya akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang yang dicintai. Termasuk ketika kita kok aku mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka harusnya kita berusaha
melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun itu perkara-perkara yang remeh. Misalnya Nabi makan dengan tangan kanan, maka kita makan dengan tangan kanan sebagai wujud kita ingin niru-niru Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika misalnya memakai sandal, pakai dengan kaki kanan dulu. Ketika melepas sandal, melepas sepatu, melepas kaos kaki, maka lepaslah yang kiri dulu. Maka orang yang kemudian ingin meniru-niru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai bukti cinta dia kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, biasanya orang mencintai sesuatu, mencintai orang lain, itu dia akan meniru apa yang menjadi kebiasaan dari orang yang dicintainya. Bahkan kemudian sampai selera makannya, makanan kesukaannya yang tadinya sebelumnya tidak disukai, maka dia akan ikut-ikutan menyukai apa yang disukai oleh orang yang dicintai. Nah, akhwani fillah, maka di sini Abu Dzar Al-Ghifari pernah berkata kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang mencintai orang lain, mencintai kaum tertentu, mencintai komunitas tertentu, tetapi dia tidak bisa meniru-niru apa yang senantiasa dilakukan oleh yang dicintai. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Anta ya Abu Dzar, engkau wahai Abu Dzar, ma'a man ahbabta, bersama orang yang kamu cintai. Meskipun kamu belum bisa meniru-niru 100% apa yang dilakukan oleh yang kamu cintai. Maka Abu Dzar Al-Ghifari kemudian qultu berkata, inni uhibbullaha wa rasulahu. Kalau begitu, sesungguhnya saya mencintai Allah dan saya mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala, maka Rasul bersabda, anta ma'a man ahbabata, kamu akan bersama orang yang kamu cintai, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar. Wahai Abu Dzar, kelak di hari kiamat nanti kamu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kamu cintai. Ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka senantiasa kita berusaha untuk meniru apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk bukti cinta kita kepada Rasul. Karena segala ungkapan cinta itu butuh bukti. Ungkapan cinta itu butuh bukti, dan bukti cinta kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan meneladani apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengerjakan apa yang diperintah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kita belum bisa 100% meniru Nabi dan tidak mungkin bisa meniru Nabi 100%, mustahil ada orang manapun di dunia yang bisa meniru Nabi 100%, hatta orang selevel Abu Bakar As-Siddiq, manusia terbaik setelah para nabi, Abu Bakar. Ya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana pernah kita sampaikan, iman Abu Bakar diletakkan di satu daun timbangan, dan iman seluruh umat sejagat diletakkan di satu daun timbangan yang lain. Naro jahat iman Abu Bakar, lebih berat imannya Abu Bakar. Sekuat apapun iman Abu Bakar, semulia apapun iman Abu Bakar, tetap Abu Bakar mustahil bisa meniru Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan Abu Bakar, Rasul manapun tidak bisa yang sama dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Ibrahim alaihissalam Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yang sama-sama bergelar Khalilur Rahman. Nabi yang bergelar Khalilur Rahman cuma 2. Dan semua makhluk di dunia ini, manusia di dunia, sejak Nabi Adam sampai kiamat, yang bergelar Khalilur Rahman cuma 2. Khalilur Rahman itu adalah kekasih Ar-Rahman,
kasihnya Allah Subhanahu wa taala, orang yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cuma dua, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Rasul Ibrahim alaihissalam, dua roh. Itu saja Nabi Ibrahim tidak bisa menggapai apa yang digapai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa beliau diutamakan di atas semua nabi termasuk Ibrahim dengan 6 hal. Di antaranya Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Di antaranya Nabi Muhammad adalah kelak di hari kiamat sahibus syafa'ah, orang yang paling bisa memberikan syafaat ketika para nabi yang lain tidak bisa memberikan syafaat. Sebelum syafaat-syafaat yang lain, syafaat pertama itu syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Ahmad SAW. Nah, ini tidak ada yang bisa mencontoh Nabi. Maka mustahil kita bisa mencontoh 100% Nabi. Maka kita yang mustahil mencontoh 100% apa yang dilakukan oleh Nabi, paling tidak kita bisa meniru sedikit apa yang pernah dilakukan oleh Nabi. Terus ini kok masalah remeh-remeh mawon. Makan tangan kanan, baca bismillah dulu, setelah selesai alhamdulillah, nyisir rambut itu kanan dulu, itu petunjuk dari Nabi. Masalah nyisir rambut itu Rasul sudah memberikan rambu-rambu. Sisir dengan kanan, maksudnya bagian kanan dulu. Cuma masalah nyisir rambut, pakai sepatu kanan, pakai sandal kanan, pakai sarung kanan buatan sakit. Celana kanan dulu, celana kanan dulu. Allah, udah koyong ngono. Jadi ini ngaku kerja karo Kanjeng Nabi. Maka lakukan perkara yang remeh-remeh. Perkara yang remeh saja tidak bisa, apalagi yang berat. Apalagi sampai kemudian ingin mencontoh sholat tahajudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mustahil. Kalau hanya kemudian tangan kanan untuk makan, untuk pakai celana, pakai sandal kanan dulu, kalau lepas kiri dulu. Lepas celana itu kiri dulu. Itu kalau ingin dapat pahala. Masalah lepas celana itu kalau ingin dapat pahala kiri dulu. Kiri dulu. Kalau lepas wudhu itu ketika membasuh tangan kaki kanan dulu. Bolehkah kalau kiri dulu? Boleh. Karena itu bukan wajib. Tapi sunnahnya kanan dulu. Dan kanan dulu itu kanan 3 kali, kiri 3 kali. Ini saya beberapa ada sebagian yang kemudian keliru memahami bahwa wudhu itu kalau kanan dulu kiri dulu, kemudian membasuh tangan kanan 1, kemudian kiri 1, kanan 1, yang kedua kiri, yang kedua kanan, yang ketiga kiri, yang ketiga. Keliru. Yang betul itu adalah kanan 1, 2, 3 selesai, baru kiri 1, 2, 3. Membasuh tangan itu sunnahnya 3 kali. Kanan dulu, maka yang benar itu adalah kanan 3 kali baru kiri 3 kali. Termasuk ketika membasuh kaki, kanan 3 kali, kiri 3 kali. Itu sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun mendahulukan kiri dulu itu sah wudunya dan tidak batal, tetapi itu tidak sesuai dengan contoh. Yang tidak boleh itu mendahulukan kaki baru kemudian tangan, itu tidak boleh. Karena urutannya itu harus urut. Tartib itu rukun wudu, ya berkumur, hidung, wajah, tangan, mengusap kepala dan telinga, dan kemudian kaki. Kalau kaki dulu baru tangan tidak boleh. Tapi kalau kiri dulu baru kanan dulu, kalau kiri dulu baru kanan kemudian itu boleh, cuma makruh jangan. Tapi boleh, karena sunnahnya kanan dulu. Termasuk pakai sandal pakai kiri dulu itu tafadhol, silakan. Tapi itu makruh. Harusnya kanan dulu kalau pakai, kalau kiri itu untuk melepas. Nah, perkara-perkara yang remeh-remeh ini yang kemudian bisa tanpa beban, tanpa biaya kita lakukan, tanpa lelah, tanpa capek kita lakukan. Mau meniru tahajudnya Nabi, fal yatafadhal masykura, kalau bisa. Nah, sholat tahajudnya Nabi itu, Nabi sholat tahajud sampai kaki beliau bengkak-bengkak. Kita jangankan bengkak semutan, bawa semutan boten. Janganlah semutan, sholat tahajud itu jelek-jelek. Terus mending mas, dalam tahajud yang penting. Tapi kita nggak mungkin bisa seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum masalah hadis-hadis yang kemarin tentang bagaimana memaafkannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada musuh
mencela Nabi bukan pada saat peperangan. Kalau peperangan Nabi melawan, namanya perang. Tapi bukan pada saat peperangan mencela Nabi, melempari Nabi dengan batu, melempari Nabi dengan kotoran, mengatakan Nabi terkena sihir, mengatakan Nabi disihir, mengatakan Nabi majnun. Rasul tidak pernah kemudian membalas, bahkan mendoakan kebaikan. Bahkan ketika dibalaskan oleh Aisyah, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam malah mengatakan, mahlan, santai Aisyah, santai, jangan emosi. Itu Rasul. Kita susah, oleh karenanya paling tidak kita bisa meniru sedikit-sedikit. Nah, Abu Dzar itu sudah merasa seperti itu. Abu Dzar ini kemudian wadul curhat kepada Nabi, bagaimana kalau ada seseorang yang dia itu sebenarnya cinta kepada orang lain, cinta sesama muslim, tetapi dia tidak bisa meniru karena saking kuatnya ibadah, karena saking dekatnya dia kepada Allah, tidak bisa meniru. Ini apa yang kemudian dirasakan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, anta ma'aman ahbabta, kamu bersama orang yang kamu cintai. Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar. Hadis yang selanjutnya masih tentang orang yang mencintai orang lain. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, anna rajulan, bahwa seorang laki-laki sa'alan nabiyya, bertanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang laki-laki itu kemudian bertanya, ya Nabiyallahi, wahai Nabiyullah, mata sa'ah, kapan kiamat? Ini ada seorang laki-laki datang kepada Nabi, tiba-tiba bertanya, wahai Rasul, kapan kiamat? Faqal, maka Rasul menjawab, wa ma'adatta laha, lah yang kamu persiapkan untuk kiamat apa? Rasul tidak menjawab kiamat kapan, tapi Rasul malah bertanya, yang kamu persiapkan untuk kiamat apa? Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini jawaban dari Rasul ketika ditanya oleh seseorang kapan kiamat. Beda dengan ketika Rasul ditanya oleh malaikat Jibril. Karena ketika Rasul ditanya oleh malaikat Jibril, itu sebagai sebuah pembelajaran dari Rasul kepada para sahabat. Dan Rasul ketika itu mengatakan, mal mas'ulu an hadi alamin sa'id, saya yang ditanya tidak lebih tahu dari engkau yang bertanya. Dan Rasul kemudian menceritakan tentang tanda-tandanya. Tapi ketika ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasul tentang kapan kiamat, Rasul mengatakan, ya apa yang sudah kamu persiapkan untuk kiamat? Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Yas'alunaka 'anis sa'ah, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang kiamat. Ayyana mursaha, kapan kiamat terjadi? Allah berfirman, fima anta min dzikraha, untuk apa kamu bertanya tentang kiamat? Untuk apa pula kalau kemudian diberitahu kiamat kapan, untuk apa? Manfaatnya apa? Ini Allah. Ila rabbika muntahaha, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala urusan kapan kiamat itu hanya milik Allah. Maka mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, kalau kemudian ada orang, siapapun orangnya, yang kemudian mengatakan umur umat Islam adalah 1500 tahun, sekarang sudah 1445 Hijriah loh. Berarti kiamat 1500 tahun kurangi 1445, berarti tinggal 55 tahun lagi kiamat. Bahasa kasarnya belgedes. Karena bablas betul-betul kita tidak tahu. Dan Allah sudah mewanti-wanti, fima anta min dzikraha, untuk apa kamu menjelaskan kiamat kapan, untuk apa? Ila rabbika muntahaha, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala urusan kapan kiamat. Hanya tanda-tandanya memang ada, tapi kiamat akan terjadi kalau begitu sekarang 1445, berarti 1500 tahun akan kiamat. Ini rumus dari mana? Nah, ini sekali lagi mohon maaf, ini betul-betul kita ingatkan
bahwa Allah saja telah mewanti-wanti, fima anta min dzikroha, untuk apa kamu menjelaskan kapan kiamat, untuk apa? Ini firman Allah, ila rabbika muntahaha, urusan kiamat itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting apa yang kita siapkan untuk kiamat. Karena orang mukmin tidak ada satupun yang akan menjumpai kiamat. Orang mukmin yang akan menjumpai hari kiamat tegak betul-betul ketika bumi bergoyang, ketika langit terbelah, gunung-gunung berhamburan, sebagaimana disebutkan dalam At-Takwir dan ayat-ayat yang lain, itu terjadi pada orang-orang kufar yang tidak beriman. Sebagaimana penjelasan tentang tanda-tanda kiamat, bahwa di akhir zaman nanti sebelum kiamat tiba, Allah Subhanahu wa taala akan kirimkan angin yang sangat lembut, yang ketika orang mukmin terkena angin itu semuanya akan meninggal dunia, hingga tidak ada satupun orang mukmin yang tersisa di atas muka bumi. Semuanya telah meninggal dengan tenang karena terkena angin lembut tersebut yang Allah Subhanahu wa taala kirim kepada mereka. Maka orang-orang yang kemudian menjumpai hari kiamat adalah orang yang paling buruk ketika itu, dan semuanya adalah orang-orang kafir, orang-orang kafir. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, la yujalliha liwaqtiha illa huwa. Tidak ada satupun yang bisa menjelaskan kapan kiamat illa huwa, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Rasul tidak tahu. Rasul hanya tahu tanda-tandanya. Tapi kapan terjadi tanda-tandanya saja Rasul tidak tahu. Rasul hanya tahu tanda-tandanya. Misalnya keluarnya Imam Mahdi betulan Imam Mahdi betul sing viral. Ini kok keluarnya Imam Mahdi, betul-betul Imam Mahdi, munculnya Dajjal, turunnya Isa, kemudian berperangnya orang Muslim dengan orang-orang Yahudi di akhir zaman, yang batu bisa berbicara, keluarnya binatang melata yang bisa ngomong, matahari terbit dari arah timur. Rasul hanya tahu tanda-tandanya, tapi kapannya saja Rasul nggak tahu. Kapan matahari terbit dari barat? Oh, tahun 2022, saat ini 2023. Dulu katanya kiamat akan terjadi pada tanggal 9 bulan 9 tahun 99. Sekarang sudah 2022. Sampai ada film Kiamat 2012. Katanya kiamat akan terjadi pada tanggal 21 bulan 12 tahun 2012 menurut kalender apa nih? Kalender apa nih? Sekarang sudah 2022. Nah, maka betul-betul tidak ada. Sekitar 3 tahun yang lalu atau mungkin 4 tahun yang lalu, saya lupa, ada kabar yang beredar di dunia maya membuat panik orang-orang, karena ketika itu tanggal 15 Ramadan jatuh pada hari Jumat. Kemudian nanti akan ada meteor jatuh ke bumi yang kemudian muncul dukhon selama 40 hari 40 malam, itu akan kiamat. Betul nih. Sekarang sudah 2022 dan kejadian itu tidak ada. Maka betul-betul kita kembali kepada Al-Quran bahwa la yujalliha liwaqtiha illahu, tidak ada satupun yang bisa menjelaskan kapan kiamat kecuali murni Allah tok yang tahu. Jangankan kita, malaikat peniup sangkakala tidak tahu kapan kiamat. Padahal petugas peniup sangkakala. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya yang sahih yang pernah kita sampaikan, bahwa malaikat Israfil peniup sangkakala hari ini telah pada zaman Nabi telah meletakkan sangkakala di mulutnya, tinggal menunggu. Dan hadisnya mengatakan saya lupa lafal hadisnya Arabnya, memasang telinganya dan mengerutkan dahinya, menunggu kapan diperintah. Kenapa sudah meletakkan sangkakala di mulutnya? Karena tidak tahu kapan. Kalau tahu, oh itu sih ditangkisi kan bahasa kita. Karena tidak tahu, maka sudah diletakkan di mulutnya, tinggal Allah perintah tiup-tiup, selesai dunia. Dan berakhirnya dunia itu ada tahapan-tahapan yang pernah kita sampaikan dalam
pembahasan iman kepada hari akhir dalam kitab Ushulul Iman. Mungkin kita saya minta. Nah, makanya Rasul kemudian menjawab, wa ma'atalaha, apa yang sudah kamu persiapkan untuk kiamat? Kok malah tanya-tanya tentang kapan kiamat? Ya sudah kamu persiapkan apa? Mendengar pertanyaan dari Rasul itu, iya, apa yang sudah saya siapkan? Nah, maka orang itu menjawab, orang itu malah menjawab, ma'adatu min kabir, saya belum menyiapkan sesuatu yang besar. Saya belum menyiapkan apa-apa dari amal-amal yang besar-besar, belum. Illa anni, hanya saja wahai Rasul, aku itu uhibbullaha wa rasulahu, sangat mencintai Allah dan sangat mencintai Rasulullah. Kata orang itu, belum persiapan apa-apa, kecuali persiapan saya itu baru bisa mencintai Allah dan mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, almar'u ma'aman ahabba, seseorang itu nanti di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Maka kalau dia mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun belum bisa mengamalkan apa yang diamalkan oleh Rasul secara sempurna, maka insya Allah kalau dia cintanya cinta yang tulus, ikhlas, betul-betul lahir dari hati yang dalam, maka dia akan dikumpulkan bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu surganya tidak mungkin di tengah, nopo malih di paling bawah, tidak mungkin. Rasul itu surganya paling atas Firdaus Rasul. Nah, kalau orang dikumpulkan bersama Rasul, berarti surganya di atas. Modalnya mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi mencintai Rasul itu butuh bukti. Nah, buktinya ini bukan masang gambar Muhammad. Monggo betul napa-napa, tapi bukan itu bukti nyata. Bukti nyatanya adalah dengan mengamalkan apa yang dilakukan oleh Rasul. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, maka ada satu doa luar biasa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amala alladhi yuballighuni hubbaka. Sing dereng apa monggo sareng-sareng. Allahumma ini ya. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuka wal amalal ladzi yuballighuni hubbaka. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon agar aku bisa mencintaimu, dan aku memohon agar aku bisa mencintai orang yang mencintaimu. Memohon agar aku bisa mencintaimu, memohon agar aku bisa mencintai orang yang mencintaimu. Ini makna pertama. Makna kedua, ya Allah, sesungguhnya aku memohon cinta darimu, dan aku memohon cinta dari orang yang mencintaimu. Wal amalal ladzi yuballighuni hubbaka, dan aku memohon agar aku bisa mencintai amalan yang bisa mendekatkan aku kepada cintamu. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon agar aku bisa mencintaimu, mencintai orang yang mencintaimu. Jangan sampai kita mencintai orang-orang yang tidak mencintai Allah. Lari-lari nem saja ini cinta kepada artis-artis Korea yang kemudian mereka bukan orang Islam. Nah, itu sukanya harus dalam batas wajar. Jangan sampai mencintai. Kalau mencintai itu khawatirnya kalau dikumpulkan bersama mereka kelak di akhirat, sementara mereka kalau non muslim di akhirat itu penting. Nah, dikumpulkan dengan mereka orang bahaya. Maka kita berusaha mencintai orang-orang yang mencintai Allah,
berusaha mencintai orang-orang yang mencintai Rasulullah. Cinta yang sebenarnya bukan cinta hanya sebuah ungkapan, kemudian hanya dengan simbolis-simbolis, bukan. Betul-betul mencintainya dengan hakiki, bukan dengan simbolis. Simbolis itu hanya simbol saja, bukan menjadi jaminan, tapi betul-betul mencintai Rasul. Dan bukti dari mencintai Rasul itu adalah dengan berusaha mengamalkan sunnah-sunnahnya sebisa kita. Nah, ini Rasul menjelaskan bahwa orang di hari kiamat itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai. Maka betul-betul tadi doa dari Nabi itu agar kita bisa mencintai orang-orang yang mencintai Allah. Kita bisa mencintai orang-orang yang mencintai Allah. Siapa saja orang-orang yang mencintai Allah? Para Rasul, para Rasyidin, orang-orang salih, kita bisa mencintai mereka. Karena itulah yang kemudian akan menjadikan kita dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai kelak di hari kiamat nanti. Akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, itu hadis tentang orang yang mencintai orang lain meskipun dia belum bisa meniru 100% apa yang dilakukan oleh orang yang dicintainya. Bab yang selanjutnya yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari, Babu Fadlil Kabir, bab tentang keutamaan orang-orang sepuh. Dan ini tidak bisa terjadi kecuali hanya menunggu waktu. Tidak bisa diusahakan. Bab tentang keutamaan orang berilmu, bisa mencari ilmu. Bab tentang keutamaan orang-orang yang ahli ibadah, bisa ibadah. Nah, bab tentang keutamaan orang-orang sepuh, menunggu waktu bergiliran. Dan ada keutamaan orang-orang yang lebih tua, yang sepuh. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang keutamaan orang-orang yang lebih senior, lebih sepuh. Qala, beliau bersabda, "Man lam yarham saghirana," siapa orangnya yang tidak menyayangi kepada yang lebih kecil, menyayangi yang lebih kecil, wa ya'rif haqqa kabirina, dan tidak tahu haknya orang yang lebih tua, falaisa minna, maka bukan termasuk bagian dari kami. Artinya dia tidak melakukan apa yang kami lakukan dalam beberapa syarah hadis. Jadi ini diantara fadilah keutamaan orang-orang yang lebih senior, lebih sepuh dalam hal umur. Meskipun pensyarah hadis yang lain juga masuk dalam kategori kabirul ilmi, orang yang lebih senior ilmunya. Lebih senior ilmunya. Meskipun sebagian ulama juga mensyarahkan lebih senior umurnya. Maka dua-duanya tidak saling bertentangan dan dua-duanya benar. Tidak siapa saja orangnya yang tidak menyayangi orang yang lebih kecil dari dia dan tidak tahu hak orang yang lebih tua dari dia, falaisa minna, maka bukan termasuk golongan kami. Oleh karenanya menghormati yang lebih tua itu merupakan sebuah keniscayaan. Yang ini sudah menjadi uruf, adat kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat. Apalagi di Jawa itu sesuatu yang hal seperti ini sangat-sangat dijunjung tinggi. Unggah-ungguh itu sangat dijunjung tinggi. Hanya saja kemudian hari ini mulai terkikis, mulai pudar, mulai tidak tahu dan seterusnya. Orang kalau dengan yang lebih sepuh, kalau dalam bahasa Jawa itu ada basa kromo, boten woko, malih, waton, omong, yang kemudian dengan bahasa kasar itu tidak boleh. Dan itu sangat sesuai dengan hadis Nabi SAW yang tidak tahu hak orang yang lebih senior, maka bukan bagian dari kami. Pensyarah hadis menjelaskan senior di sini dua sisi, senior umur dan senior ilmu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang selanjutnya, an Abdullah bin Amr ibn al-As. Ini masih tema yang sama. Dari Abdullah bin Amr bin As, ya belughu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah
memberikan kabar kepadanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Malam yarham saghirana," siapa orangnya yang tidak menyayangi yang lebih kecil, wa ya'rif haqqa, dalam ayat yang lain, wa yuwaqqir kabirana, dan tidak menghormati yang lebih tua, falaisa minna, maka bukan bagian dari umat kami, bukan bagian dari umat kami yang bisa meneladani kami. Orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil dan tidak menghormati yang lebih tua, ini ada penegasan dari Rasulullah SAW sebagai bentuk ancaman kehati-hatian dari Rasulullah SAW. Orang itu bukan bagian dari kami. Bukan berarti bukan orang Islam, bukan. Tapi maksudnya orang yang tidak bisa meniru Nabi SAW. An Abi Umamah, dari Abu Umamah, anna Rasulullah SAW mengatakan, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yarham saghirana," siapa orangnya yang tidak menyayangi yang lebih kecil, wa yujilla kabirana, dan tidak memuliakan yang lebih senior, yang lebih sepuh, yang lebih tua, falaisa minna, maka bukan bagian dari kami. Oleh karenanya, ada satu perkara dalam perkara umur yang kemudian perlu kita perhatikan. Makanya umur itu juga menjadi salah satu salah satu poin ketika sebuah imam sholat itu diangkat. Salah satu poin, meskipun itu bukan poin pertama, tetapi di sana ada poin umur. Yang paling berhak untuk menjadi imam itu yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya, bukan yang paling alim. Kalau untuk sholat, kalau untuk imam sholat, bukan orang yang paling berilmu, tapi paling bagus bacaan Al-Qur'annya, yang tajwidnya benar, yang ketika membaca itu enak didengar, itu yang paling bagus, bukan yang paling berilmu. Maka kalau ada orang yang berilmu tapi bacaan Al-Qur'annya suaranya kurang sip, dengan orang yang bacaan Al-Qur'annya bagus, itu lebih dicari yang Al-Qur'annya bagus. Baru kalau dua-duanya bacaan Al-Qur'annya bagus, baru yang lebih berilmu. Sama-sama berilmu, maka yang lebih pertama masuk Islam. Sama-sama masuk Islam, semua lahir, cari yang lebih tua. Juga jadi poin itu juga adalah orang yang mungkin bukan pendatang dari luar. Ini makanya salah satu poin. Makanya kalau imam di sini Pak Elwin sampun pas, soalnya Pak Elwin sih bahasa Al-Qur'an bagus. Jadi itu yang pertama. Tapi kalau ada orang yang bacaan Al-Qur'annya sama Pak Elwin, mana yang lebih paham ilmu? Podo, meskipun tidak bersama tapi hampir sama. Yang lebih tua yang mana? Pak Elwin insya Allah sudah tajwidnya. Soalnya pun kursus kali Ustaz Amiruddin. Ikhwanifillah, tetapi bukan itu poin bahasan kita. Poin bahasan kita adalah bahwa ternyata umur saja ada poin ketika proses pengangkatan imam, itu ada poin di sana. Meskipun itu bukan yang pertama dan utama, bukan, tapi ada poin di sana. Maka sampai Rasulullah SAW bersabda, siapa yang tidak menyayangi yang lebih kecil dan siapa yang tidak menghormati yang lebih tua, maka bukan bagian dari kita. Kemudian babul islamil kabiri, bab tentang memuliakan yang lebih sepuh, masih sama. Anil Asy'ari, dari yaitu wahwa Abu Musa. Anil Asy'ari, dari Al-Asy'ari, wahwa Abu Musa, yaitu Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari itu adalah seorang sahabat Nabi yang suaranya paling merdu, itu Abu Musa. Jadi Abu Musa Al-Asy'ari itu adalah sahabat Nabi yang suaranya sangat-sangat merdu. Sampai Rasulullah SAW itu, kalau Abu Musa Al-Asy'ari sedang membaca Al-Quran, Rasul ingin dengar. Padahal Al-Quran itu turun kepada Rasul. Tapi kalau ada Abu Musa Al-Asy'ari, Rasul ingin
dengar bacaan Al-Quran dari Abu Musa al-Asy'ari. Maka suatu ketika Abu Musa al-Asy'ari membaca Al-Quran, Rasul datang. Abu Musa al-Asy'ari diam, berhenti. Ada Rasul, riko. Lawang Al-Quran itu turun kepada Rasul. Kata Rasul, kenapa diam? Oh, kamu kok. Wahai Rasul, saya malu membaca Al-Quran kepada orang yang Al-Quran turun kepadanya. Saya malu membaca Al-Quran di hadapan orang yang Al-Quran turun kepadanya. Saya malu. Terus baca Al-Quran, saya suka. Maka baca Al-Quran, mulai baca, lanjutkan bacaannya. Para sahabat Nabi pada datang, duduk banyak. Setelah selesai, kemudian sahabat Nabi bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, apakah malam ini, karena itu malam hari, apakah malam ini malam Lailatul Qadar? Kata Rasul, bukan. Kata sahabat, lalu kenapa bintang-bintang semakin bercahaya seolah-olah mendekat ke bumi? Kata Rasul, itu bukan cahaya bintang. Lalu ya Rasul, itu adalah cahaya malaikat, para malaikat yang mendekat ke bumi untuk mendengarkan bacaan Al-Qur'annya Abu Musa al-Asy'ari. Itu sahabat Nabi yang merdunya luar biasa. Maka Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Musa, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Dawud. Wahai Abu Musa, sesungguhnya kamu telah diberikan seruling dari seruling-serulingnya keluarga Nabi Dawud. Maksudnya, engkau diberikan suara yang sangat merdu, sebagaimana Allah memberikan suara merdu kepada Nabi Dawud. Nabi yang paling merdu itu Nabi Dawud suaranya. Nabi Dawud itu merdunya tidak hanya membaca Al-Quran. Al-Quran membaca apa? Al-Qurannya Nabi Dawud itu Zabur. Tidak hanya itu, tapi Nabi Dawud ngomong itu merdu. Semerdu-merdunya penyanyi, penyanyi sing kula panjenengan apa? Via Valen, Stila Karisma, Happy Asmara. Nah, orang-orang zaman dulu ya ngerti paling Kos Plus, Ajeng Iwan Fals, Aditi Ade. Sing ahli-ahli rocker ya pakai enten Linkin Park, Limp Bizkit, Simple Plan, Green Day. Kalau apa? Informasi Google dan pundi-pundi. Itu mereka itu suaranya merdu, nek pas nyanyi. Coba kalau ngomong biasa, nek ngomong biasa. Mereka merdu itu kalau melantunkan nada baru merdu. Nabi Dawud itu enggak. Nabi Dawud itu merdu tidak hanya ketika membaca Zabur, tidak hanya ketika membaca Al-Quran, tapi Nabi Dawud merdu bahkan ketika ngomong itu merdu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa ketika Nabi Dawud berzikir, maka burung-burung pun ikut berzikir bersamaan zikirnya Nabi Dawud. Berzikir itu bukan sah membaca Zabur, kalau sekarang ya menilawahkan Al-Quran. Pak Elvin itu suaranya bagus kalau sedang baca Al-Quran. Tapi coba kalau baca Al-Qurannya tidak dilakukan. Amma yatasahun anin nabail azim alaihi fihi mustarifun kala saya lamun biasa mawon. Tapi ketika dilakukan baru bagus. Nabi Dawud buatan ngomong saja itu bagus. Hanya bila kalau bahasa sekarang zikirnya Nabi Dawud kita tidak tahu ya, kita tidak tahu. Cuma kalau misalnya zikirnya sekarang subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah. Itu terdengar merdu sampai burung-burung itu berhenti berzikir bersama zikirnya Nabi Dawud. Nah, Abu Musa al-Asy'ari itu sahabat Nabi yang suaranya merdu. Sampai Nabi mengatakan, engkau diberikan mizmar min mazamiri ali Dawud, seruling dari serulingnya keluarga Nabi Dawud. Karena memang mukjizatnya Nabi Dawud. Mukjizatnya Nabi Dawud itu diantaranya adalah bersuara emas, suara merdu. Kala Abu Musa al-Asy'ari pernah berkata, Abu Musa al-Asy'ari yang pemilik suara merdu itu pernah berkata, inna min ijlalillahi, sesungguhnya di antara bentuk memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikramadish syaibatil muslim, adalah memuliakan. Saya ulang, sesungguhnya di antara bentuk memuliakan Allah, bukti bahwa kita ini memuliakan Allah, di antara buktinya adalah ikrama, memuliakan orang yang
disyaibah sudah memiliki uban. Bahasanya Nabi, ikrama disyaibah, memuliakan orang-orang yang sudah memiliki uban. Maksudnya memuliakan orang yang lebih sepuh, al-muslim, yang muslim. Maka memuliakan orang yang lebih sepuh itu diantara bukti dia memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara bukti kecintaan dia kepada Allah itu kalau dia mau memuliakan orang yang lebih sepuh, apalagi yang lebih sepuhnya atau ada hubungan darah, bapaknya, kakeknya, pak D-nya, pak Le-nya, mbah D-nya, mbah Le, maksudnya mbah gede, mbah Le, kakaknya mbah, adiknya mbah, yang kemudian menjadi keluarga kita ke atas, atau kalau yang putri yang menjadi wali kita. Menjadi wali itu ya bapaknya, Pak Le dari bapak, Pak D dari bapak, kakak kandung, mbahnya, adik dari mbah, kakak dari mbah misalnya. Atau yang menjadi mahram kita. Ya seperti itu yang tadi misalnya. Nah ini memuliakan mereka. Apalagi yang punya hubungan darah. Yang tidak punya hubungan darah saja kita dianjurkan untuk memuliakan mereka. Kalau di Jawa itu yang paling kentara, yang paling kelihatan dengan bahasa kromo, bukan basa moko. Kecuali kalau selisihnya hanya 1 tahun itu teman. Tapi kalau selisihnya 10 tahun, selisihnya 20 tahun, apalagi 30 tahun, nah basa kromo. Kalau nggak bisa basa kromo, mending basa Indonesia. Mboten mikir basa kromo sama mending. Kalau bahasa Jawa pakai basa kromo dengan orang yang lebih wahamilil Quran, dan diantara bentuk memuliakan Allah itu adalah memuliakan ahlul Quran. Ghairi al-ghali, tanpa ghairi al-ghali fi, orang yang ahli Al-Quran yang dia tidak ghali, orang yang tidak ifrat itu ghali, berlebih-lebihan dalam membaca Al-Qurannya, walal jafi anhu, dan tidak meninggalkan apa yang dibaca. Artinya dia ahlul Quran dan dia juga mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Kita memuliakan mereka. Wa ikrama dis-sultanil muqsid, dan kita juga memuliakan pemimpin yang adil. Memuliakan pemimpin yang adil. Di antara bentuk memuliakan Allah itu adalah kita memuliakan orang yang lebih sepuh, memuliakan ahlul Quran yang mereka mengamalkan Al-Qurannya, dan kemudian kita memuliakan pemimpin kita. Pemimpin itu luas maknanya, ya pemimpin pemerintahan dari mulai kecil rendah sampai dari RT, RW sampai ke presiden. Yang memuliakan pemimpin dari sisi misalnya organisasi. Kalau misalnya di Muhammadiyah ada ketua PRM, ranting, kemudian PCM, PDM, kemudian BWM dan PP. Kalau di Nahdliyin ini ada di bawahnya anak cabang, ranting, kemudian di atasnya ada pimpinan anak cabang, pengurus anak cabang, kemudian pengurus cabang tingkat daerah, kemudian wilayah, kemudian PBM, pimpinan besar atau misalnya itu kita memuliakan mereka. Kalau mereka adil, kita memuliakan mereka. Itu diantara bukti bahwa kita memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini bisa kita sampaikan. Habis bisa sampun apa mana? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Insyaallah kita lanjutkan di lain kesempatan. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, kesempatan, umur panjang, dan kemudian kemauan untuk bisa menghadiri majelis-majelis ilmu yang dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan jalan kita menuju surga, yang dengannya Allah mendorongkan kita termasuk orang-orang yang berada di jalan Allah fisabilillah, yang dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah imamil mursalin. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.